selalu memantau pergerakan pesawat yang masuk wilayah, apalagi itu wilayah pesawat-pesawat dari Angkatan. Halo bro, selamat datang kembali di channel kita ini ya bro ya. Nah, kali ini kita akan bahas topik yang lagi panas banget nih. Bandara IMIP Morowali yang status bandara internasional khususnya dicabut oleh Kemenhub. Nah, bingung ya bro ya, jangan khawatir bro. Di video ini saya akan jelaskan dengan bahasa yang sederhana dan jelas, plus sedikit humor receh ya bro ya, biar gak bosen. Nah, karena yang namanya belajar itu kalau sambil ketawa-ketawa kan jadi lebih enak ya bro ya, kayak minum obat pahit tapi dibalut gula. Nah bro, jadi apa yang sebenarnya terjadi, kenapa sampai dicabut, dan yang paling penting apa dampaknya buat kita? Yuk kita gulung videonya ya bro ya. Nah bro, apa itu bandara khusus? Pertama-tama kita harus paham dulu nih ya bro ya, apa sih bandara khusus itu? Bukan bandara buat pesawat yang lagi ulang tahun atau pesawat jet pribadi artis ya bro ya. Bandara khusus adalah bandara yang dibangun dan dipakai oleh suatu perusahaan atau industri untuk kepentingan operasional mereka sendiri. Nah, biasanya bandara ini ada di dalam kawasan industri yang sangat besar. Nah bro, IMIP ini kan kawasan industri nikel raksasa. Nah, jadi ya wajar mereka butuh bandara sendiri biar lebih efisien. Nah, sekarang bayangkan kamu punya SIM mobil. Ada SIM A untuk dalam negeri dan ada SIM internasional kalau mau nyetir ke luar negeri. Nah, kira-kira seperti itulah analoginya ya bro ya. Bandara IMIP ini tadinya dikasih SIM internasional sementara oleh Menteri Perhubungan lewat keputusan Menteri KM 38 tahun 2025. Tapi pada Oktober 2025 SIM internasionalnya ini dicabut lewat keputusan menteri yang baru, yaitu keputusan Menteri KM 55 tahun 2025. Nah, apa artinya? Nah, artinya bandara IMIP masih boleh beroperasi, tapi kembali menjadi bandara domestik ya bro ya, tidak lagi boleh melayani penerbangan langsung ke luar negeri. Dari 3 bandara khusus yang tadinya dikasih izin, cuma 1 yang SIM internasionalnya masih berlaku, yaitu Bandara Sultan Syarif Harun di Riau. Dia kayak murid yang dapat nilai A dan masih dipercaya sama gurunya bro. Kronologi dan mengapa ini penting ya bro ya. Nah, yang menarik nih, pencabutan izin ini terjadi pada Oktober 2025 sebelum berita ini ramai dan jadi polemik di media. Artinya pemerintah sudah bertindak lebih dulu, bukan baru bertindak setelah diomelin. Lalu kenapa bisa rame? Ternyata Bapak Menteri Pertahanan Syafri Samsudin angkat bicara. Beliau menyoroti hal yang sangat penting, keberadaan bandara tanpa perangkat negara yang lengkap. Nah, apa itu perangkat negara? Itu adalah petugas-petugas seperti bea cukai, imigrasi, dan karantina. Nah, bayangkan ya bro ya, kalau di sebuah bandara internasional tidak ada petugas-petugas ini, itu seperti pos ronda di komplek perumahan yang lagi sepi. Nah, siapa yang jagain? Siapa yang catat siapa yang masuk dan keluar? Bisa-bisa barang berharga seperti nikel jalan-jalan ke luar negeri tanpa izin, atau orang asing masuk tanpa dicatat. Pak Menhan sampai bilang kalimat yang keren banget nih, republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Nah, apa maksudnya? Jangan sampai ada wilayah atau kawasan di Indonesia yang jalannya sendiri,
punya aturan sendiri lepas dari kendali dan pengawasan pemerintah Indonesia. Nah, itu namanya bahaya untuk kedaulatan negara. Dan lokasi Bandara IMIP ini strategis, dekat dengan ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia 2 dan 3 yang merupakan jalur pelayaran internasional. Jadi kekhawatiran dari sisi pertahanan ini sangat masuk akal ya bro ya. Nah bro, mendengar ini TNI pun turun tangan. Pasukan gerak cepat dikerahkan untuk memperkuat pengamanan. Wah serius nih ya bro ya, kayak lagi nonton film aksi, pasukan elit langsung diterjunkan. Penjelasan dari Kemenhub dan status hukum. Lalu bagaimana dengan pernyataan Kemenhub sebelumnya? Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan Pak Suntana sudah menegaskan bahwa Bandara IMIP itu legal dan terdaftar. Beliau bilang nggak mungkin bandara nggak terdaftar. Nah, ini yang kadang bikin rancu ya bro ya. Jadi status Bandara IMIP itu legal secara dasar, tapi izin khususnya dicabut. Nah biar gampang saya kasih analogi ya bro ya. Kamu punya warung nasi goreng, izin usahanya sudah ada, jadi warungmu legal. Tapi kamu minta izin tambahan buat jualan sampai jam 3 pagi. Nah izin tambahan itu awalnya dikasih, tapi karena tetangga pada komplain berisik, akhirnya izin jualan sampai jam 3 paginya yang dicabut. Warungnya sendiri tetap boleh berjualan, tapi ya harus tutup sesuai jam yang diizinkan. Nah kira-kira seperti itulah ya bro ya. Bandara IMIP masih boleh beroperasi untuk penerbangan dalam negeri. Yang dicabut adalah izin khusus untuk melayani penerbangan langsung internasional. Nah bro, Kemenhub juga sudah mengirim personel tambahan untuk memperkuat pengawasan di sana ya bro ya. Jadi ini adalah upaya penegakan dan penertiban aturan, bukan menutup bandaranya sama sekali. Jangan dikira bandaranya mau dibongkar terus dijadikan kolam renang ya bro ya. Nah bro, kesimpulan dan pesan untuk kita semua ya bro ya. Jadi dari semua penjelasan tadi, apa kesimpulannya? Pertama, pemerintah kita aktif dan tidak tidur ya bro ya. Mereka sudah mengambil tindakan korektif melalui revisi peraturan, bahkan sebelum isu ini jadi berita besar. Kedua, dan ini yang paling penting ya bro ya, kedaulatan dan keamanan negara adalah harga mati bro. Tidak ada tawar menawar dalam hal ini. Semua pihak siapapun itu harus tunduk pada aturan hukum di Indonesia. Nah yang ketiga, untuk kita sebagai masyarakat jangan mudah terjebak oleh narasi yang simpang siur dan belum jelas kebenarannya ya bro ya. Cek fakta dulu, jangan asal share berita yang membuat resah, nanti malah seperti menyebarkan gosip yang bikin runyam. Ini semua menunjukkan bahwa negara hadir. Ketika ada potensi masalah, langsung direspons dengan langkah yang tegas. Jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan. Republik Indonesia tetap utuh dan berdaulat. Tidak akan ada republik kecil di dalamnya. Nah bro, oke ya bro ya, itu tadi penjelasan lengkap soal pencabutan status Bandara IMIP Morowali. Semoga setelah menonton video ini kalian jadi paham dan tidak bingung lagi.
Jika kalian merasa dapat ilmu dan terhibur, jangan lupa ya bro ya untuk tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya bro ya, biar mereka juga pada paham dan tidak mudah tertipu oleh berita-berita yang belum jelas. Nah, terima kasih ya bro ya sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan jangan lupa bahagia.